Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Kali ini anak-anak kita sudah tiba di subtema 4. Judul subtema 4 kita yaitu hidup rukun di masyarakat. Nah, kita awali yuk pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak masih semangat mengikuti belajar dari rumah? Masih ya? Nah, kita harus terus semangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dengan belajar, kita nanti akan mendapat ilmu-ilmu yang nantinya bermanfaat bagi kita di kehidupan kita. Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang kalimat penolakan. Hiasan dari bahan alam, kemudian penjumlahan dan juga pengurangan. Diharapkan setelah mengikuti pertemuan pada hari ini kalian dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisikan penolakan. Kemudian kalian dapat menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam teks cerita. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. Kemudian kalian dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan, ya, dengan cara panjang atau pendek. Dan kalian dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang atau pendek dengan tepat. Nah, langsung saja ya kita menuju kegiatan pembelajarannya. Nah, ini anak-anak pengantar subtema 4 kita, yaitu hidup rukun di masyarakat. Coba kalian perhatikan ya, dua gambar berikut di samping ini. Ada yang gambar di atas ini kelihatan lingkungan sangat kotor. Ya, ini terlihat air selokan meluap ke jalanan. Ya, sangat kotor sekali jalanan, kemudian juga seperti tidak terawat. Nah, lingkungan ini menggambarkan seolah-olah warganya tidak pernah bekerja bakti, tidak pernah bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Jadi, gambar ini tidak mencerminkan hidup rukun di masyarakat. Sedangkan gambar di bawahnya, anak-anak terlihat ya, di situ ada warga yang sedang bekerja bakti, bergotong royong membersihkan lingkungannya. Nah, ini menggambarkan hidup rukun yang ada di masyarakat. Ya, coba lagi kita akan memberi tanda cawang untuk gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Gambar 1, ini ada orang yang jatuh, kemudian mereka menolong. Nah, ini termasuk hidup rukun. Nah, gambar 2, ini ada orang yang sedang memperbaiki jalanan. Ya, bekerja bakti memperbaiki jalanan. Nah, ini termasuk contoh sikap rukun. Kemudian di sini ada musyawarah. Ya, musyawarah desa. Ini juga termasuk hidup rukun anak-anak ya. Sedangkan gambar 4 ini lingkungan terlihat kotor. Nah, sepertinya ini warganya tidak mau membersihkan, tidak punya rasa peduli. Nah, ini tidak menggambarkan sikap hidup rukun di masyarakat. Nah, itu anak pengantar subtema 4 kita. Kita akan menuju materi 1, yaitu kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu? Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita diajak oleh orang lain, itu kita kadang setuju, kadang menolak atau tidak mau ya. Nah, kalimat yang tidak mau itulah dinamakan penolakan. Ya, kita akan coba melihat dari materi berikut ya, dari teks berikut. Coba perhatikan anak-anak. Ada sebuah teks berjudul membuang sampah di tempat sampah. Perhatikan, Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Badu berkata kepada Udin ketika mau membuang sampah,
buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Ya, minta atau ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia kemudian minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, manakah yang termasuk kalimat penolakan, anak-anak? Ya, ini ya. Jadi, ketika Badu menyuruh atau mengajak Udin membuang sampah ke dalam got, ya Udin tidak mau. Ya, dengan menjawab tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, inilah anak-anak yang dinamakan kalimat penolakan. Jadi Udin menolak ajakan Badu. Itu namanya kalimat penolakan. Ya, mengerti anak-anak? Jadi misalkan kalian diajak oleh seseorang atau teman kalian ya untuk bermain. Ayo kita bermain petak umpet di lapangan misalkan. Kemudian kalian menolak. Kalian pasti mengucapkan sebuah kalimat ya. Kalimat yang kalian ucapkan untuk menolak ajakan tersebut itulah yang dinamakan kalimat penolakan. Misalkan kalimatnya seperti ini. Tidak mau ini sudah malam, aku mau tidur. Tidak mau, aku habis ini mau mengaji, misalkan kalau siang hari. Ya. Atau ketika menolak, jangan lupa anak-anak kita harus juga dengan bahasa yang santun, dengan sopan ya, agar mereka yang mengajak tidak tersinggung, ya, tidak marah. Ya. Misalkan kita juga bisa menyisipkan kata maaf. Maaf, hari ini aku ada janji dengan orang tuaku, aku tidak bisa ikut, misalkan seperti itu. Nah, dan anak contoh kalimat penolakan. Mengerti ya? Sekali lagi, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang melakukan sesuatu. Ya. Nah, sebagai tugas pertama hari ini anak-anak, kalian pasti pernah diajak oleh teman-teman kalian atau keluarga di rumah untuk melakukan sesuatu. Apapun itu, misalkan bermain, pergi keluar rumah untuk ngapain, pokoknya diajak oleh teman kalian, tapi kalian tidak mau. Nah, kalian pasti mengucapkan kalimat penolakan ketika kalian tidak mau atau tidak setuju ya. Nah, sekarang tuliskan kalimat penolakan kalian tersebut di buku tulis kalian ya. Dengan tulisan yang rapi di buku tulis, kemudian setelah itu seperti biasa kalian foto dan kirimkan ke WA atau chat pribadi saya seperti biasa. Mengerti anak-anak? Bisa ya? Pasti bisa. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu hiasan dari bahan alami. Nah anak-anak, bahan alami, saya beri informasinya. Bahan alami adalah bahan-bahan kerajinan yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar dan terbuat dari alam. Intinya, bahan alami itu adalah bahan yang diciptakan oleh Tuhan, ya, yang bisa kita gunakan sebagai hiasan atau karya seni atau barang kerajinan. Nah, kita akan mengenal bahan-bahan alami ini anak-anak, ya. Coba sekarang perhatikan di sini ada sebuah cerita. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, gambar pertama ini ada lem, ya, pensil, kertas. Mungkin ini kertas karton atau kertas gambar. Dan di sini ada biji-bijian. Ada biji jagung, biji keledai, biji kedelai ya maksud saya, maaf. Kemudian kacang hijau dan lain sebagainya. Bisa juga beras, biji kuaci dan lain sebagainya. Ya anak-anak, nah itu namanya biji-bijian. Ya, yang kecil-kecil dan biasa digunakan untuk ini bisa digunakan untuk membuat hiasan. Nah, kemudian gambar yang kedua di sini ada pasir. Lem, kertas, kemudian pasir, dan ini kulit kerang. Nah, gambar yang ketiga di sini ada dedaunan, ya, daunan kering. Kemudian ada kertas dan juga pensil.
Nah, kalau kita lihat di gambar di bawah ini, kita bisa memasangkan karya mana yang sesuai dengan bahan-bahan di atasnya ini. Ya, kita akan coba memasangkan. Nah, seperti ini. Jadi biji-bijian bisa dibuat seperti ini, anak-anak. Ya, ini dari biji-bijian. Kemudian ini pasir dan kulit kerang. Pasir karena ini terlihat seperti pasir ya. Jadi ditempelkan di dalam kertas. Kemudian di sini ada daun. Jadi bahan-bahan ini bisa dijadikan hiasan ya. Kemudian bisa ditempel di dinding atau di rumah kita ya. Nah, ini anak-anak. Jadi kita bisa membuat hiasan dari bahan alam tadi. Bahan alam yang ada di sekitar kita. Contohnya biji-bijian. Jadi biji-bijian ini tidak diciptakan oleh manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan atau tersedia di alam. Ya, biji-bijian. Kemudian pasir dan kulit kerang ini juga termasuk bahan alam. Juga daun kering. Daunan ini kan dari pohon. Itu bisa kita gunakan menjadi hiasan atau kerajinan ya. Nah, ini anak-anak. Sekarang kita tuliskan ya alat dan bahan yang digunakan. Jadi ini punyanya Udin, Edo, dan Siti ya. Bahan-bahannya Udin tadi sudah saya sebutkan apa saja? Iya, kertas, pensil, lem, dan biji-bijian. Untuk bahan-bahannya Siti, kertas, lem, pasir, dan kulit kerang. Ya. Kemudian punyanya Edo, ini ada kertas, pensil, ada gunting, dan juga daun kering. Nah, yang dinamakan bahan alam adalah bahan-bahan yang terbuat dari alam atau tersedia di alam dan diciptakan oleh Tuhan, yaitu biji-bijian, kulit kerang, dan daun kering. Jadi ini yang dinamakan atau contoh bahan alami untuk membuat hiasan. Ya, anak-anak ya. Ingat-ingat ya, bahan alam ya. Nah, anak-anak sekarang kita akan berkreasi di tugas 2 ini. Kita nanti akan membuat proyek ya, sebuah proyek hiasan. Pertama, untuk hari ini, untuk pertemuan pertama ini, kita membuat sketsanya dulu. Nah, sketsa ini nanti akan kita tempelkan biji-bijian untuk membuat hiasan. Ya. Tapi tidak hari ini. Sekarang hari ini tugasnya kalian hanya membuat sketsa saja. Untuk membuat sketsanya jangan terlalu kecil ya anak-anak ya. Buat yang agak besar biar nanti waktu menempelkan kalian tidak kesusahan, tidak kesulitan. Ya, jadi dibuat di buku gambar atau di kertas ya, di kertas karton karena nanti hiasannya pasti akan kita tempel di tempat yang enak untuk ditaruh di dinding atau dimanapun sebagai hiasan ya. Jadi sekali lagi buat sketsa ya, untuk hari ini buat sketsa saja. Kalian boleh menyontoh sketsa yang sudah pernah kalian buat, yaitu merpati, atau kalian bisa membuat model binatang lain atau hewan lain. Boleh juga bentuk sketsa yang lain ya, boleh ikan, boleh pohon, boleh yang lain, terserah ya. Jadi sketsanya saja, tidak perlu diwarna ya anak-anak ya, karena ini nanti kita akan tempeli. Kalau diwarna jadinya percuma nanti ya mewarnanya, karena nanti kita akan tempeli dengan biji-bijian. Tapi untuk hari ini kalian tugasnya hanya membuat sketsa saja ya. Disiapkan dulu sketsanya, baru nanti di pelajaran yang akan datang kita akan tempeli sama-sama ya. Kalian akan menempel hiasan dari biji-bijian nanti ya. Mengerti anak-anak tugasnya? Ya, buatlah sketsa terlebih dahulu untuk hari ini, kemudian fotokan jika sudah selesai. Seperti biasanya kirim ke WA atau chat pribadi saya ya. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke materi ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Materi penjumlahan dan pengurangan sebelumnya sudah pernah kita bahas sama-sama ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan seperti sebelumnya, seperti yang rinci ya. Tapi kita akan melanjutkan pelajarannya, materinya seperti berikut. Nah, anak-anak,
Misalkan di sini ada sebuah soal ya, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ada bilangan 56 dan 44. Jumlah itu artinya ditambah ya, di jumlah. Kalau selisih itu artinya dikurangi. Ya, jadi yang besar, bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Jadi kalau ada soal menentukan jumlah dan selisih, itu artinya kalau jumlah kalian berarti sudah tahu, yaitu dijumlah. Kalau selisih itu dikurangi. Ingat-ingat ya, jadi seperti ini. Ini saya sudah buatkan rumusnya untuk menjumlah atau mengurangi. Saya gunakan cara pendek anak-anak. Kalau kalian menggunakan cara panjang, suka menggunakan cara panjang, silahkan juga boleh ya. Nah, jumlah 56 ditambah 44. Jadi 6 ditambah 4 berapa anak-anak? 10 ya, jadi 10. Nah, di sini yang ditulis angka nolnya saja, sedangkan angka satunya ditaruh di sini ya, di atas sini, disimpan di sini. Ini namanya teknik menyimpan. Baru kemudian dijumlah keseluruhan. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10 ya. Jadi jumlah dari 56 dan 44 yaitu 100. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Sekali lagi, selisih itu dikurangi. 6 dikurangi 4 yaitu hasilnya 2. Kemudian 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Jadi, selisih 56 dan 44 yaitu 12. Bisa, anak-anak? Bisa ya? Pasti bisa. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, dikatakan jumlah itu adalah proses penjumlahan. Dikatakan selisih, yaitu proses pengurangan. Ya, seperti ini. Bisa anak-anak ya? Baik, jika sudah bisa, kita beralih ke tugas ketiga, yaitu tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ada bilangan 89 dan 11. Berapakah jumlahnya? Berapakah selisihnya? Bisa ya anak-anak ya? Nah, kalian boleh nanti menggunakan cara panjang boleh, atau menggunakan cara pendek. Pilih salah satu saja yang kalian kuasai, yang mana ya. Kemudian kalau sudah, kirim foto hasil pekerjaan kalian ke WA saya seperti biasa. Ya, saya tunggu hasilnya. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita review dulu ya, kita simpulkan dulu tadi kita sudah belajar kalimat penolakan, yaitu sebuah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan orang lain. Kemudian kita tadi sudah belajar atau mengenal bahan alami. Bahan alami tadi apa? Bahan-bahan yang tersedia di alam atau lingkungan sekitar kita yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita sudah belajar menentukan jumlah dan selisih. Yaitu kalau jumlah itu ya proses penjumlahan, kalau selisih adalah proses pengurangan. Nah, demikian anak-anak pertemuan pada hari ini tadi. Semoga kalian dapat memahami pelajaran yang sudah kita bahas sama-sama tadi ya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Ya, tetap jaga kesehatan anak-anak dan juga jangan lupa jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan ya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.